Kita akan coba candy tone violet di atas warna hitam. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi sepeda motor menggunakan cat aerosol di tone premium dengan warna yang coba-coba, yaitu candy tone violet dengan dasaran warna hitam ya lur. Untuk bodinya ini kita semprot primer grey atau epoxy. Jadi tahapannya setelah bodi kita amplas merata menggunakan grit amplas 600. Setelah kita bersihkan, keringkan, lalu ini kita semprot dengan primer grey atau epoxy 9120 ya lur. Untuk tahapan pengamplasan dan epoxy ini sudah pernah saya bahas khusus di satu video. Jadi biar tidak bingung, ada video lengkapnya untuk pembahasan primer grey atau epoxy ini ya lur. Nah oke lur, jadi di sini untuk bodinya ini sebenarnya catnya ini kita habiskan. Jadi ini penyemprotan primer grey kita semprot 2 lapis langsung jadi tanpa jeda ya lur. Kalau bekas repaint bisa disemprot 2 lapis dengan jeda 5-10 menit di setiap lapisnya. Jadi tidak langsung tebal karena beresiko keriting ya lur. Karena ini kita merepaint body set utuh satu motor Beat, ini kita cepetin saja biar tidak ngantuk. Kemudian untuk penyemprotan epoxy ini 1 kaleng cukup ya lur. Jadi untuk bodi belakang, kemudian panel lampu, spakbor depan dan juga kepala ini 1 kaleng di tone premium yang primer grey, itu 1 kaleng masih sisa sedikit. Ini untuk yang tanya berapa kaleng habisnya nanti ya simak saja ya lur. Ini untuk primer grey-nya 1 kaleng cukup. Dan setelah beres di primer grey ini kita keringkan lalu akan kita amplas. Untuk pengamplasannya di sini akan kita amplas dengan grit 800. Kita akan amplas layang secara merata. Bang, untuk pengeringannya itu dijemur atau enggak? Ini tidak kita jemur ya lur. Jadi ini kita diamkan saja di dalam ruangan kurang lebih sekitar 1-2 jam, lalu ini sudah kering dan kita amplas ya lur. Untuk penyemprotan 2 lapis primer grey. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi di sini setelah kita amplas semuanya menggunakan grit 800, kita cuci bersih lalu kita keringkan. Kemudian kita akan lanjut di pewarnaan. Ini akan kita gunakan warna hitam 9109 black dari Ditone Premium. Untuk penyemprotan warna hitam ini akan kita semprot 2 lapis. Lapis pertama kita semprot secara tipis dan merata. Cukup seperti ini. Kemudian sambil nunggu jedanya kita semprot ke bodi yang lainnya. Berhubung bodinya banyak, ini kita cepetin saja biar tidak ngantuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Penyemprotannya kita semprot muter atau estafet. Kita semprot di satu bodi, kemudian sambil nunggu jedanya kita pindah di bodi yang lainnya. Sama kita semprot selapis tipis merata semuanya. Dan ini sudah kita cepetin mentok, cuman masih lama ya lur. Ini kalau kayak gini sampai beres ya boros durasinya ya lur ya. Nanti kita potong saja ya lur, kita per bodi saja untuk sampel. Dan ini sudah kita semprot selapis tipis merata. Kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit ya lur. Nanti kita semprot ke bodi yang awal kita semprot warna hitam tadi. Jadi ini setelah kita jeda sekitar 5 menit itu sudah kering sentuh. Kalau kita nyemprot banyak seperti ini.
Kita akan semprot ulang di bodi yang pertama kita semprot tadi sampai warna hitamnya ini benar-benar menutup ya lur. Jadi ini lapis kedua kita semprot sampai warnanya benar-benar menutup. Kita percepat saja biar menghemat durasi. Kurang lebih untuk penyemprotannya seperti ini ya lur. Hasilnya setelah kita semprot 2 lapis itu seperti ini. Oke lur, ini sama kita semprot ke bodi yang lainnya. Cuman ini kita skip saja ya lur, karena lumayan banyak nanti nggak kelar-kelar videonya. Jadi ini langsung ke bodi yang terakhir atau spakbor depan ini. Untuk warna hitamnya ini 1 kaleng pas banget ya lur. Jadi kalau dirasa kurang ya bisa 2 kaleng, itu bakalan sisa ya lur. Cuman di sini untuk saya yang nyemprot ini 1 kaleng untuk di warna hitamnya. Nah oke lur, jadi ini setelah beres di warna hitamnya ini kita jeda sekitar 5-10 menit dan kita akan lanjut ke inti permasalahannya, yaitu kita akan gunakan candy tone violet. Lu kok masalah bang? Jadi ini kita akan coba candy tone violet di atas warna hitam ya lur. Kalau menggunakan candy tone blue dan candy tone red hasilnya bagus, bisa semacam ala-ala Moonlight. Cuman kalau candy tone violet ya nanti bisa dilihat sendiri hasilnya ya lur. Oke lur, ini setelah kita jeda warna hitamnya tadi sudah kering sentuh seperti ini. Kita akan semprotkan untuk candy tone violetnya ini. Apakah nanti akan jadi Moonlight Violet? Kok nggak enak namanya ya lur, Moonlight Violet. Pokoknya untuk ekspektasi ataupun imajinasinya ya nanti bakalan jadi warna hitam semu violet ya lur. Tapi ya jangan salah, ini kita semprot saja terlebih dahulu ya lur. Untuk penyemprotan candy tone violet ini akan kita semprot 1 lapis merata saja. Di sini sebenarnya sudah mulai terlihat efek yang keluar bukan violet melainkan coklat. Dan ini apakah nanti hasilnya setelah di clear juga akan coklat ataupun akan keluar violetnya? Belum tahu ya lur. Ini kita semprot merata saja terlebih dahulu. Jadi ini kita persingkat saja ya lur. Contoh 1 body ini kita semprot candy tone violet di atas warna hitam. Untuk penyemprotan di body yang lainnya juga sama saja ya lur, kita semprot selapis saja. Cuman ini kita persingkat langsung di bagian body yang terakhir ini. Kita semprot untuk candy tone violet di atas warna hitam. Hasilnya itu seperti ini dan ini belum di clear ya lur. Untuk pengekliran ini kita lanjut di kemudian harinya atau istilahnya ini kita diamkan semalaman agar benar-benar kering terlebih dahulu ya lur. Oke lur, ini sudah kering, kita lanjut di pengekliran. Untuk clear ini kita gunakan 9128 clear gloss plus aktivator dari Ditone Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk lapis pertama ini kita semprot tipis secara merata. Dan untuk penyemprotan clear ini bisa disemprot sampai 3 lapis ya lur, tergantung nanti sudah glossy atau belum. Jadi ini lapis pertama kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini akan kita jeda atau kita tinggal ke body yang lainnya, kita skip saja. Ini kita sudah jeda sekitar 5 menit. Hasil clear 1 lapisnya tadi seperti ini, sudah kering sentuh. Ini akan kita tambahkan untuk clearnya, jadi biar lebih glossy. Untuk penyemprotan lapis kedua ini akan kita semprot sampai terlihat basah ya lur. Jadi ini kita semprot clearnya 2 lapis saja biar tidak boros. Karena untuk penyemprotan clear 2 lapis ini habisnya hampir 2 kaleng. Hasilnya seperti ini, sekiranya dirasa cukup glossy ini kita amankan terlebih dahulu untuk pengeringan. Jadi biar tidak terkena debu. Oke lur, untuk penyemprotan clearnya kurang lebih seperti itu ya lur. Bisa disemprotkan 2-3 lapis. Jedanya sekitar 5-10 menit di setiap lapisnya. Dan setelah beres pengekliran ini kita akan keringkan dan hasilnya setelah kita keringkan seperti ini.
Jadi ini kalau di tempat yang redup belum kelihatan untuk efek dari candy tone violetnya. Kemudian habis berapa kaleng untuk primer grey, ini kita habis 1 kaleng. Ini masih sisa sedikit ya lur. Kemudian untuk warna hitamnya ini 1 kaleng pas banget, terlalu ngepas ya lur. Dan untuk candy tone violetnya ini tidak saya rekomendasikan di atas warna hitam. Nanti bisa lihat sendiri ya lur. Tapi kalau mau ditanya habis berapa kaleng untuk candy tone-nya, ya ini 1 kaleng juga untuk di warna candy tone-nya ya lur. Oke lur, untuk candy tone-nya itu bisa gunakan candy tone blue ataupun red ya lur. Kemudian untuk clear-nya ini 1 kaleng setengah, 2 kaleng masih sisa. Jadi kalau totalnya ini ya sekitar 5 kaleng dan masih ada sisa. Hasilnya seperti ini. Ini masih kelihatan hitam kalau kena panas. Wah, ternyata coklat lur. Tidak ada kemunculan warna violet di sini. Jadi ekspektasi dan imajinasinya tidak sesuai harapan. Tapi untungnya ini masih terlihat hitam ya lur. Cuman kalau terkena panas saja dia warnanya kecoklatan seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa ya lur, sudah terlanjur beres. Ini coba kita bandingkan dengan yang kita semprot dengan candy tone red, itu di atas warna hitam. Jadi ini ada 1 body yang kita semprot dengan candy tone red di atas warna hitam, hasilnya seperti ini. Masih cakep ya lur, masih ada merah-merahnya. Nah harusnya kan secara teori untuk candy tone violet di atas warna hitam akan muncul violet-violetnya ya lur. Tapi ternyata yang muncul coklat. Terus piye kucak? Lah iki sudah terlanjur beres ya, kita hiasin aja pakai stripping atau stiker ya lur, agar tidak terlalu terlihat efek coklat-coklatnya. Ini kita tempelin stripping, hasilnya seperti ini. Jadi lebih mendingan dan lebih cakep ya lur ya. Cuman kalau terkena panas ya warnanya tetap akan ada semu warna coklatnya. Nah oke lur, jadi untuk videonya kurang lebih seperti itu. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini, jangan asal tumpuk warna. Kegagalan mengajarkanmu bagaimana untuk tidak gagal lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.